Saya mau kasih konsep tentang Django-nya ya. Oke, ini pernah dapat pemrograman web kan? Oke. Jadi ini sebenarnya sama dengan pemrograman web. Perhatikan di sini ini teori aja. Oke. Tapi nanti langsung bisa kita praktekkan di aplikasi yang udah jadi tadi ya. Oke. Nah, kayak gini. Kita di sini domainnya adalah pemrograman web gitu ya. Pemrograman web ya, web gitu ya. Nanti kalau mau ditambahin berarti with Python gitu ya, with Python gitu ya, EKE apa Django. Sebenarnya di Python nggak cuma Django, ada namanya Flash gitu ya, ada yang namanya apa namanya, saya juga nggak hafal ya. Coba kita lihat ya, kita googling aja sebentar ya, googling. Kemudian Python Web Framework ya, Python Web Web apa framework. Oke. Ini adalah 4 framework populer yang sering digunakan developer ketika bicara tentang pemrograman web menggunakan Python. Apa aja? Nomor satu apa? Ya, internetnya harusnya bisa ini. Ah, ini dia ya. 4 Python framework populer yang sering digunakan developer. Nomor satu apa? Nomor satu adalah Django. Nomor dua apa? Flash. Nomor tiga apa? Tornado, Web2Py. Kemudian ada bimbingan saya pakai Streamlit, tapi nggak tahu ini udah jadi apa belum ya. Kemudian ada juga yang pakai ya ini dua ya, PyScript, tapi kok PyScript saya belum coba juga. Oke, nah sekarang poinnya adalah ada pemrograman web yang menggunakan apa? Framework ya. Gini ngejanya bukan? Nah, kalau kita menggunakan framework, maka kerjaannya dibagi menjadi beberapa katakanlah apa ya? Frame lah ya. Konsep yang orang pakai biasanya namanya MVC. Apa itu MVC? MVC ini adalah model. Nanti saya liatin, langsung saya liatin di codingannya seperti apa implementasi di Django-nya. M-nya apa? Model. V-nya apa? View. C-nya apa? Controller gitu ya. Nah, model ini nanti ada hubungannya dengan membuat database gitu ya. Kemudian kalau controllernya lebih kepada link-linknya lah ya, link-linknya. Nah, nanti di view-nya ini yang banyak ya. Tapi kalau di Python mereka menyebutnya adalah MVT. Kalau di Python apa namanya? Model, view sama template. Nah, nanti sama ya, tapi biasanya ditambahin sama C-nya depannya. Jadi apa? C M V T. Nanti saya liatin langsung di apa di visual code-nya. Berarti nanti gampangannya si web tadi kita pecah menjadi beberapa bagian lah, komponen. Yang pertama ada namanya apa? Controllernya. Ini yang ngurusin link-linknya gitu ya, apa? Link-linknya ya. Apa itu link? Link. Ini langsung saya bikin Anda langsung bisa ngelink ya. Kemarin kita sudah, silakan buka Visual Studio Code-nya. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Ya, silakan buka Visual Studio Code-nya. Sudah buka? Sudah buka? Sudah. Nanti tinggal open folder ya, open folder. Ini saya ngejelasin konsep, langsung ngeliatin contohnya ya. Daripada saya ngejelasin nggak ada contohnya, lebih abstrak lagi, lebih sulit dipahami lagi. Ya, silakan dibuka foldernya. Ingat tadi naruhnya di mana? Ya, ini kenapa nggak mau? Oh, sudah di sini ya. Tadi saya taruh di mana? Di desktop, kemudian Django Project ya. Oke, ini saya buka. Oke, sudah muncul semua? Ya, saya kasih waktu 2 menit lah. Nah, kita akan langsung mempraktekkan dan sekaligus menjelaskan konsepnya. Tapi nanti ada perbedaan antara Django 2.2. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi kadang-kadang itu yang bikin pusing gitu ya. Perbedaan antara versi Django ya
beda perintahnya. Oke, di sini cuma apa? Kita buka projectnya di mana Visual Studio Code. Jadi sekarang adalah apa? Membuka project tadi ya, membuka project di mana membuka project di Visual Studio Code, gitu ya. Pemrograman web nih, ini pemrograman web pakai Python gitu ya, Visual Studio Code, Visual Studio Code. Sudah semua? Nah, nanti kita lihat strukturnya ya. Coba di inilah di screenshot lah, saya pengen lihat supaya nggak ketinggalan ya, supaya nggak ketinggalan. Oke, nanti strukturnya seperti ini strukturnya. Kelihatan nggak strukturnya belakang? Ya. Ya, sudah belum? Kita kita nih belajar konsepnya, belajar contoh prakteknya, langsung nanti sekalian Anda rubah-rubah gitu ya. Nanti Anda langsung rubah ya. Tapi nanti kalau dirubah-rubah diingat ya apa yang dirubah gitu ya. Oke, sudah belum? Siap? Oke. Coba siapa yang udah siap? Langsung buka projectnya. Ini kalau Anda ketinggalan makin jauh nanti ya. Kita coba ya. Tadi kita kasih perintahnya apa? 1200 gitu ya. Nah, sekarang gini. Silakan Anda masuk 120078000 berapa tadi saya? 8001 ya. Cuma sekarang masuk ke admin. Silakan masuk ke admin. Silakan masuk ke admin. Ya, di oke. Ya. Ininya logout dulu nih. Ini logout dulu. Ini logout dulu. Ya, oke. Masuk yang baru, di refresh saja. Ini kayak gini. Bisa. Yang tadi logout udah logout. Nah, ke sini masuk. Iya, 8001. Kan kita pakai port itu. Tadi kalau ngikutin saya 8001 ya. Defaultnya 8000. Oke, nah tadi alamatnya apa alamatnya? Ini saya tulis nih. Alamatnya apa? Alamatnya adalah atau URL-nya lah. Linknya deh, linknya. Linknya apa linknya? Apa? 127.0.0.1.8001/admin gitu ya. Nah, kalau kita /admin maka nanti ngelinknya kemana ngelinknya? Ke sini ya. Nah, sekarang silakan kita akan ubah linknya ya, bukan admin menjadi global ya. Menjadi apa? Menjadi global. Oke, menjadi apa? Menjadi global. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Oke, cari folder namanya taskmate yang lebih dalam. Taskmate yang di dalamnya lagi. Ada taskmate nggak? Ada taskmate. Cari URL. Ada URL? Ada. Oke. Nah, yang paling atas ada path nggak? Ada tulisan path nggak? Ada ya. Oke. Nah, ini adalah bagian yang ngurusin linknya. Salah satunya. Nanti ada mekanisme yang lainnya. Nah, sekarang ikutin saya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, saya gedein dikit. Gimana cara gedeinnya? Cara gedeinnya kita setting, kemudian kita font. Ya, ini ya, saya kasih mana fontnya? Saya kasih 18 lah ya. 18. Oke. Harusnya udah. Oke. Udah kelihatan? Nah, nih lihat nih. Di sini tadi nama filenya apa? Nama filenya apa? url.py. Oke ya. Oke. Nanti saya jelasin konsep tentang project sama app-nya ya. Nah, sekarang gampangnya aja. Ini tadi saya bilang kita akan coba membongkar framework namanya apa? CMVC
apa namanya, CMVT. Apa C-nya ini? Controller. Ini yang ngurusin link gitu ya. Kemudian M itu apa? M itu adalah model yang ngurusin database gitu ya. Kemudian T ini apa? T ini adalah template. Nanti ini ada urusannya dengan front end gitu ya. Ini ada urusannya dengan HTML gitu ya. Kemudian CSS juga bisa di situ gitu ya. Kemudian satu lagi apa? View. Nah, kalau saya mau gambarkan secara garis besar, ini saya loncat dulu ya. Masih nyambung kan? Masih. Ya, coba. Kalau kita lagi main di internet, maka di situ ada namanya apa? Ada namanya client, ada namanya apa? Server, gitu ya. Misalnya ini misalnya si Nabila nih. Ini Nabila. Nabila lagi pakai Windows. Lagi pakai apa dia? Windows. Kemudian dia buka browser namanya apa? Buka browser namanya Chrome. Sampai sini masih bisa dipahami. Kemudian Mbak Nabila ngetikin misalnya www. Nah, sebenarnya itu ada HTTP-nya ya. Misalnya ada HTTPS gitu ya. Kemudian //, kemudian apa alamatnya? Gimana alamat HTTPS itu? Bisa kita ke global lah ya, kita ke global. Gimana ke global? Global ACID gitu ya. Nah, ketika kita global ACID, sebenarnya di situ ada protokol depannya ya. Ini kalau kita mau ambil, kok nggak bisa masuk? HTTPS. Oke, ini masuk ya. // global ACID. Ya, masuk gak? Kita ke global aja ya. Ya udah, saya nggak jelasin HTTP-nya. Tadi linknya apa, Mbak? Linknya apa? Global ACID. Ini online ya. Coba perhatikan. Di sini linknya apa? Linknya Global ACID. Di sini ada port. Sebentar ada portnya lagi, tapi portnya default. Nah, tadi yang kita mau atur apa? Yang admin ya. Ya, ini gambaran besarnya dulu. Nah, di sini ada apa tadi? Ada Nabila. Di sini ada apa ya, server kampus lah ya. Di sini ada server kampus gitu ya. Oke, maka ini dibilangnya apa di sini? Ini adalah kliennya. Ini dibilangnya apa? Ini ada servernya. Anda sudah belajar pemrograman web kan? Maka di sini ada mekanisme yang namanya apa? Request. Si klien akan apa? Request. Nanti ada datanya apa, get atau post dan semacamnya. Kemudian di servernya ngapain di sini? Dia akan merespon gitu ya. Kayak gini ya. Nah, perhatikan. Tadi ketika request, dia bisa ngasih data gitu ya, dia memberikan alamat. Nah, sekarang gini. Yang pertama tadi kita bahas apa? HTTP. Oke, jangan sampai HTTP deh, 127 aja ya. 127 kemudian apa? .0, .0, .1, .2, 8000 ini portnya. Kemudian apa? Admin ya, admin. Nah, sekarang ini adalah URL-nya. Bisa dipahami ya, linknya. Saya mau ganti adminnya menjadi apa tadi? Global aja. Perhatikan, ikutin. Kalau bisa nanti kita bisa paham konsep ini. Kita buka di mana tadi? Di url.py di mana tadi? Di taskmate ya. Nah, di situ ada path, kemudian ada tulisan admin kah? Ada. Oke. Di nonaktifkan aja dulu, dikasih pagar aja depannya. Maka ini akan menjadi komen. Oke, kalau komen berarti nggak di ini ya, nggak dijalankan ya. Anda copy ini, Anda copy ya, kemudian Anda running di sini, kemudian ganti admin menjadi global. Ganti admin menjadi apa? Global. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Saya screenshot aja ya. Saya screenshot aja. Mana grup kita? Grup. Oke, udah? Kelihatan nggak? Sudah? Udah? Kelihatan nggak di WA-nya? Ya, sebenarnya bisa aja dihapus gitu ya. Ya. Udah belum? Nah, coba
cuma ganti ini, tinggal di komen aja. Sudah. Kemudian nanti di sini ada path ya. Kita ganti admin jadi apa? Admin menjadi global. Sudah? Nah, jangan lupa disimpan dulu. Jangan lupa disimpan. Ctrl S, kemudian cek servernya. Servernya masih baik-baik saja enggak? Servernya masih jalan enggak? Masih ya. Kalau servernya masih jalan, balik lagi ke sini. Anda sekarang ketiknya bukan, coba ketiknya masih admin, masih jalan enggak kalau masih ketik admin? Kalau ketik admin sekarang error. Muncul kayak gini enggak? Nah, errornya berarti bener ya. Ini adalah error yang kita inginkan. Ya. Alamatnya sama, errornya harus seperti ini. Ya. Oke. Ya. Oke, coba. Pada error enggak? Error ya. Gimana caranya supaya benar? Jangan diganti admin tapi diganti apa? Global. Silakan Anda ganti global. Ini udah ngoding langsung ya. Apakah benar? Ih, bisa. Ya, coba saya tunggu 2 menit. Itu tadi saya kasih PDF kan ya? Coba mana PDF-nya tadi? Saya bisa ambil dari sini enggak? Ini yang orang Rusia ini ya. Oke, ini masalah template nanti saya bahas. Ini database-nya. Oke. Saya jelaskan gini aja ya. Kayak gini. Tadi kita pakai apa konsepnya? MVT ya. Apa tadi? MVT. Oke, ini satu. Yang kedua gini, apa namanya? Django. Saya ambil dari sini. Di sini ada penjelasannya di PDF sini. Kok nggak ada ya? Nah, ini dia. Perhatikan di sini ya. Ini adalah struktur dari Django. Jadi yang kemarin kita ingat gak? Kemarin kita ngasih perintah apa kemarin? Start project ya. Start project gitu ya. Nah, yang pertama perlu dipahami adalah Django itu ya nanti terdiri dari beberapa, konsepnya namanya app ya, beberapa app ya. Tapi konsepnya beda dengan konsep app yang ada di smartphone ya. Mereka menggunakan istilahnya apa? App ya. Jadi kalau perhatikan, coba Anda lihat di codingan kita, di Visual Studio Code ya. Kalau Anda lihat di situ ada 2 app ya. Namanya apa? Ada namanya to-do list underscore app ya, satu lagi namanya apa? User app. Itu dulu deh dipahami. Jadi project ini terdiri dari berapa app? Yang sedang kita bahas ada 2 app. Oke, ada berapa app? Ada 2 app. Apa aja namanya? To-do list underscore app. Satu lagi apa? User app. Itu ya. Nah, tapi ada juga app yang katakanlah dibilangnya app atau project ya. Kalau Anda lihat strukturnya di sini, di situ tadi nama projectnya apa? Taskmate ya. Nama projectnya apa?
TaskMate. Nah, di dalamnya lagi ada namanya apa? Ada folder yang namanya TaskMate juga. Nah, silakan Anda buka TaskMate tadi ya. Kemudian tadi kita lagi ngotak-ngatik URL yang di sininya nih ya, URL yang ada di TaskMate-nya ya. Jadi strukturnya apa tadi strukturnya? Ada project ya. Nanti tadi nama projectnya apa? Nama projectnya adalah TaskMate gitu ya. Nanti di sub di sini ada app lagi katakanlah yang namanya juga TaskMate. Nanti ada app lagi di sini namanya apa? To Do List App. Nanti kalau yang lain ya beda-beda lagi. Ini app 1, ini ada app 2-nya. Ya kalau mau dibilang ini app 1 boleh lah. Ya, nah, yang kedua apa? User app gitu ya. Nah, konsepnya adalah ada berapa app tadi? Ada dua, apa aja? To Do List App sama apa lagi? Sama User App. Itu dulu ya. Nah, ada aturan kita harus mendaftarkan app-app ini ya. Apa tadi? Harus mendaftarkan. Nah, di mana mendaftarkannya? Anda lihat di TaskMate di sini ada file yang namanya setting.py. Ada nggak? Nah, ini semua aturannya tuh ada di sini. Nyetingnya ada semua di sini. Jadi kalau nanti saya bilang setting.py, maka cuma ada satu file yang ada di mana? Di app utamanya. Ya, oke. Kita bilang app utama aja lah ya. Kemudian nama projectnya adalah TaskMate. Nah, perhatikan di sini, silakan Anda scroll down ke bawah. Salah satunya di situ ada namanya install app. Ada nggak? Ada. Nah, oke. Nah, ada nggak list yang tadi kita buat? Ada ya. Namanya apa? To Do List App sama apa lagi? User App. Nah, ini adalah app tambahan. Ini semua app juga sebenarnya. Ini app-app yang sudah dibuatkan oleh Django-nya. Ada admin, ada out, ada session, macam-macam ya. Ada message nanti bisa kita gunakan. Ada static file. Tapi yang kita buat nanti namanya apa? To Do List App sama User App. Ya, sebenarnya kalau saya mau bahas dari awalnya ada perintahnya sendiri gitu ya. Nantilah kalau pas kita bahas SPK ya. Minggu depan kita bahas SPK-nya, kita bikin satu-satu. Oh, kalau di sini saya ibaratnya top down aja ya. Kita top down, nanti kita bahas apa namanya? Oke. Ada yang meninggal. Bisa dipahami itu ya? Nah, sekarang saya tanya, mana absennya? Kita tolong. Biar pada kita sampai setengah dua ya. Kita sampai setengah dua ya. Kita sampai setengah dua. Oke, tanggal berapa sekarang? 13. Saya nanya sama absen nomor 13. Putri udah tadi? Tadi nanya apa tadi? Iya, Mbak Putri. Kalau dilihat dari list ini namanya list ya, namanya install app. Kalau dilihat dari list ini, ada berapa app yang sedang didaftarkan? Yang ini Mbak. Nih perhatikan di depan sini. Kalau melihat list di sini, ada berapa app yang sedang didaftarkan, yang sedang di list? Ada berapa? Ada 9, bagus. Yang kita bikin ada berapa? Apa aja? To Do List sama User App. Yang ini adalah app orang bikin, kita tinggal pakai, gitu ya. Bisa ya? Nah, sekarang saya mau masuk ke wilayah template-nya. Tadi kontrolnya sebenarnya belum beres, tapi saya mau loncat aja ke template-nya. Oke ya, apa tadi saya bilang? Template. Silakan Anda perhatikan struktur di sini. Nanti struktur ini nanti Anda lihat dengan di Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, di sini ada apa? Di sini ada project ya. Kalau kita namanya apa tadi? TaskMate ya. Tadi kita nama projectnya adalah TaskMate. Jadi ini kita TaskMate. Oke, kemudian src-nya kita apa? Nanti ada file lagi di sini ya, TaskMate lagi. Nah, perhatikan di sini saya akan bicara tentang template. Tentang apa? Tentang template. Template itu digunakan untuk apa? Ini ada saat ini sebenarnya ya harus dijelasin, kalau enggak nanti agak susah. Template, nanti kita lihat ya. Template ini digunakan pertama isinya adalah file-file HTML. Isinya apa? File-file
HTML. Itu satu ya. Kemudian template itu bisa dikatakan adalah beberapa folder ya. Yang folder ini harus kita buat ada dua macam. Yang pertama template yang berada di project utama. Yang kedua template-template yang ada di masing-masing app. Gitu ya. Template gunanya untuk front end-nya. Template gunanya untuk apa? Front end-nya. Jadi kalau kita mau nanti bikin, nanti di sini ada controllernya, ada apa tadi? Ada URL-nya. Nanti URL masuk ke sini, masuk ke view-nya. Nanti sebenarnya bukan ke view-nya ya. Di sini ada di sini ada file masih URL-nya ya, masih URL-nya, baru nanti lari ke view, dari view lari ke database ya, dari database lari ke template gitu deh ya. Coba saya ulang deh ya, saya ulang ya, ini nggak susah kok ya. MVT itu ada apa? Ada model itu ngurusin apa tadi? Database. Nah, nanti database koneksinya itu sama view ya. Koneksinya sama apa? Sama view. Nanti si view ngobrolnya lagi sama controllernya. Sama siapa? Sama URL-nya. Nanti dia ibaratnya ada koneksi di sini, ini ada koneksi di sini. Nanti si view ini akan koneksi dengan template-nya. Ini di foto nih. Nah, nanti template-nya akan muncul ke tampilan browser depannya ya. Oke, ini ya, saya pikir bisa dipahami ya. Oke, ini komponennya ya. Nanti ibaratnya kita kan awalnya ada tampilan browser awalnya ya. Jadi URL-nya masuk ke sini, kemudian nanti template-nya juga masuk ke sini. Ini ibaratnya global ACID lah, global ACID. Oke, coba kita perhatikan di sini. Gimana urutannya? Kita ngetik apa? Global ACID, kemudian masuk ke mana? URL, lempar kemana? Ke view lempar kemana? Ke model kemana? Ke template. Sekarang kita lagi ngomongin apa? Template ya. Template itu tadi saya bilang apa? Template itu adalah isi dari file-file HTML. Masih bisa diterima? Nah, kemudian file-file HTML itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah, ini langsung aja ya. Kita langsung ke sininya. Anda perhatikan di sini. Ada dua. Yang pertama di sini ada namanya template, kelihatan nggak? Isinya apa? Isinya adalah base HTML. Nah, itu saya bilang tadi ya. Ini nanti ada include, ada extend, macam-macam ya. Kalau belajar PHP pasti belajar konsep yang include, extend tadi ya. Ya, berarti ini adalah template versi yang pertama, di mana template akan menyimpan file-file HTML yang akan nyambung ke view nantinya gitu ya. Nanti kalau udah nyambung semua enak ya. Ini salah satunya kita menyimpan apa di sini, base HTML. Nanti kalau misalnya saya liatin yang di SPK saya, di situ ada template juga di sini. Nah, ini filenya semua di sini. Ini template langsung ya, harusnya enggak. Harusnya ada template luar. Nah, ini template luarnya ya. Ada base, ada footer, ada navbar. Nanti di sini ada satu app doang. Oke, boleh saya sambung sampai setengah 2, boleh ya? Ya, nanggung soalnya. Minggu depan biar saya bisa masuk di SPK-nya. Gitu ya. Oke, nah tadi apa saya bilang? Template adalah file-file yang menyimpan HTML. Ada dua jenis ya. Yang pertama di luar di projectnya, yang kedua di masing-masing apa tadi? Di masing-masing app-nya. Jadi nanti ada app 1 ada template, ada app 2 ada template, ada app 3 ada template. Nanti yang bawahnya saya bahas lagi. Kemudian nanti di project utamanya ada folder namanya apa? Template juga. Mereka semua isinya adalah HTML ya. Nah, itu sebenarnya sebelum dilempar ke depan di apa namanya? Database-nya semua diatur dulu di situ. Nah, kita lihat di Visual Studio Code-nya. Coba kita lihat di Visual Studio Code-nya. Mana yang tipe pertama? Ini ya. Kelihatan nggak? Ya, namanya apa? Base HTML. Kemudian tadi saya bilang saya punya berapa app? 2. Namanya apa? To do list app sama user app gitu. Nah,
Di to do list app ada template juga. Coba dibuka, ada nggak? Ada. Nah, Anda bisa klik di situ. Ini adalah HTML yang sebenarnya nggak terlalu jelimet kalau di sini ya. Yang paling jelimet yang to do list saja. Ya, ini yang banyak ya. Ini adalah ibaratnya yang ngurusin yang ada hubungannya dengan sebenarnya nanti di atau kita sini aja dulu ya. Ada berapa di sini filenya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, app yang kedua namanya apa? Namanya user app. Ada template lagi? Ada. Isinya apa aja? Login, logout, sama register. Nah, sekarang kita lari ke aplikasinya. Silakan Anda lari ke aplikasinya. Oke. Silakan Anda ketikkan apa tadi? 127. Oke, berapa tadi saya ininya 1 ya. Nah, ketika muncul di sini, dikecilin aja. Di sini kan ada beberapa tampilan. Oke, coba saya tanya. Ketika saya klik login, tampilannya mana? Ini kan? Nah, yang ngurus itu di mana? Yang ngurus itu adalah di sini. Di login di sini. Ya. Oke. Oke, kalau nggak percaya gini. Di situ ada login di sini di title, kelihatan nggak title? Ada login, kemudian ada taskmate. Tambahin nama Anda coba. Tambahin nama Anda. Nama sendiri ya. Julhak. Sorry. Di user app, di template, di login. Di user app, ada user app? Ada. Di user app, kemudian di mana? Di template, di login ada? Ada. Di situ ada title nggak? Ada. Nah, di situ tambahkan misalnya tambahkan Julhak, tapi jangan lupa disimpan ya. Disimpan di user app. Ada folder user app ada? Ada template nggak? Ada login? Nah, di situ tambahkan di titelnya, tambahkan Julhak ya, Julhak. Kemudian disimpan, pastikan di sini masih jalan, running ke depan di sini, di refresh. Ada nambah nggak? Nambah nggak? Ya benar di atasnya. Mana? Oke, ada ya? Ada. Kalau biar kelihatan misalnya jangan login lah. Nah, itu adalah template yang ngurusin login. Ya. Itu adalah template yang ngurusin login. Jadi semuanya ada bagian-bagiannya. Enaknya framework tuh kayak gitu. Ya, coba kalau saya suruh. Berarti kalau register yang mana yang register? Yang ngurusinnya register yang mana? Ada register? Ada. Coba ganti, jangan register tapi pendaftaran. Ya. Register di bawah login. Register di bawah. Nah, di H2-nya di sini jangan register tapi ubah menjadi pendaftaran ya. Terserah lah, pokoknya ada yang dirubah ya. Pendaftaran. Ya, jangan lupa disimpan. Register jangan lupa disimpan, dicek servernya. Balik lagi ke sini. Yang diklik yang mana? Yang register. Berubah apa enggak? Berubah. Itu ya. Jadi bagian ini yang ngurusin tampilan dari register tadi. Ya, register HTML. Ya. Udah belajar kan waktu web kan kayak gini juga kan? Ya. Ya, jadi template-nya dibuka dulu ya. Di app yang mana? User app ya, kemudian di register. Kalau misalnya coba yang logout sekarang, yang logout ya. Anda tambahkan di situ misalnya kasih berapa lah ini HTML-nya ya, H1 ya, belajar Django misalnya. Belajar apa? Belajar Django. Ini di mana tadi? Ya, ini adalah template yang ada di app-nya user app, yang ada di file namanya apa tadi? Logout. Jangan lupa disimpan.
Jangan lupa disimpan. Ini saya jelasinnya yang gampang-gampang dulu ya. Yang login bebas sih sebenarnya, pokoknya ada yang dirubah aja ya. Ya, kalau ini tadi saya ngerubah di titelnya aja. Kalau Anda mau ngerubah di sininya boleh ya. Apa itu login? Login bahasa Indonesianya apa? Beda dong. Login, masuk gitulah ya. Masuk di Tasmit gitu. Oke, Anda ubah-ubah aja yang hanya statis saja ya, yang jangan yang dinamis. Yang dinamis nanti database-nya berubah. Ya, udah? Ya, pokoknya ada beberapa yang diganti lah. Ya, jadi jangan lupa disimpan, jangan lupa dilihat terminalnya, dicek di sini, kemudian login dulu ya. Login pakai pakai siapa misalnya? Pakai admin. Coba kita register dulu deh. Coba register dulu, bikin register username-nya. Username-nya misalnya Alwan. Coba masuk ke register. Ini udah berjalan ini ya, full ya. Jadi login, register, logout itu udah jalan. Ya, emailnya siapa? Ini harus diisi nih. alwan@gmail. Nah, di sini passwordnya nggak bisa asal ya. Di sini bukan ibaratnya tampilan yang custom yang dibikin sama kita ya. Ya sebenarnya masih dibantu juga sama Jenggonya beberapa. Masukin passwordnya buat nanti bisa login ya. Nah di sini bikin passwordnya nggak bisa asal ya, harus ada yang diikutin. Ya, udah. Oke, namanya udah ada Alwan 2. Ya, kalau di sini agak strict ya. Ini tampilannya saya belum nambah-nambahin lagi, tapi fungsinya udah jalan. Nah, udah ya. Nah, di sini ada message-nya di sini ya. New user account create login to. Nih message juga ada caranya nanti ya. Oke, silakan login pakai username yang baru tadi. Apa tadi? Alwan 2 ya. Alwan 2. Kemudian ini udah berubah ya. Ini sudah berubah nih. Template-nya sudah kita rubah, maka tampilan juga berubah. Kemudian ya. Oke, passwordnya salah. Ya, udah ya. Ini udah masuk. Nanti kita bicara tentang datanya. Ini database-nya sebenarnya. Kemudian kalau kita logout, ini sudah bisa. Ya, kita tunggu di sini dulu deh.